Sesuai namanya, Kampung Semanggi, tempat budidaya semanggi. Tempat tanaman semanggi itu ditanam ya, dibudidayakan dan dijual. Jadi sejarahnya kenapa kampung ini dinamai Kampung Semanggi karena pada dekade tahun 1960-an sudah mulai ada 5 ibu-ibu yang berjualan semanggi. Oke, jadi Kampung Semanggi itu kalau yang tahun 60 kan berarti masih jual. Pedagang. Warga sini sebagai pedagang semanggi, pecel semanggi itu. Nah terus tahun 2015 baru jadi tahun 2015 warga di sini membudidayakan semanggi itu, ditanam sendiri. Kalau dulu bapak-bapak di sini ini mencari daun semanggi ini sampai ke luar kota, Sep. Jadi bisa sampai daerah Mojokerto, Bojonegoro, bahkan sampai Kediri. Atau kalau daerah selatan itu adalah Pandaan, seperti itu. Orang menyebutnya semanggi Surabaya. Tapi kemudian sekarang kayak pecel, akhirnya disebut pecel semanggi Surabaya. Padahal orang Surabaya bilangnya pecel semanggi Surabaya. Dulu kalau menjajakan itu semanggi gitu. Sambil digendong, terus kerupuk pulinya disunggi itu semanggi yang jualan semuanya perempuan ibu-ibu. Sekarang ini karena daerah penghasil semanggi itu ada di administratif Surabaya, dianggap sebagai makanan sebetulnya yang paling original Surabaya. Alhamdulillah untuk semanggi, pecel semanggi Surabaya itu sudah diurus oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Surabaya. Pada tahun 2022 sudah menjadi warisan budaya tak benda. Sekitar tahun 2015 itu, bapak-bapak di kampung ini memulai membudidaya tanaman semanggi itu di lahan-lahan yang kosong. Entah itu pekarangan rumah, ataupun lahan kaplingan yang masih belum dibangun oleh pemiliknya. Juga ada tanah aset kota, itu yang justru lahan terluas di kampung Sememi ini, di Kelurahan Sememi ini yang dijadikan lahan pembudidayaan semanggi. Tunggu, yang saya tahu selama ini tanaman semanggi itu liar, jadi bukan ada bibitnya dan ditanam, benar kan? Betul. Ya. Makanya harus dicari dulu. Ya. Terus itu dalam bentuk akar, jadi akarnya, Sep. Jadi semanggi itu tidak ada bibit, benihnya tidak ada. Jadi dia akar, biasanya tumbuh liar di tanaman padi sebagai tanaman gulma itu. Di sawah. Justru itu menjadi gulma, menjadi penyakit padi. Ada berapa orang, Pak? Di kampung ini ada 39 petaninya. Petaninya 39 petani, kurang lebih lahannya itu ada 3 hektar. 3 hektar? Iya. Nah tunggu, jadi saya baru kepikiran nih, berhubung dia nggak ada bibitnya, dia diambil akarnya nih kan, dari tempat lain. Ya. Terus dia cara penanamannya itu gimana? Ditebar. Ya kebetulan saya sendiri ke petani semanggi mau menanam ini. Oh ini mau nanam? Mau ikut ke lahan semanggi? Mau sih, mau. Nanti kita lihat. Ya. Mulai bertani semanggi mulai 98 itu waktu krisis moneter itu mulai beralih ke petani semanggi. Jadi sebelumnya itu petani padi. Karena ibu saya dulunya juga penjual semanggi, untuk menyuplai semangginya nggak ada. Dulunya ibu saya mencari sampai keluar kota itu mencarinya. Kebetulan petani padinya kurang bagus, akhirnya saya beralih ke petani semanggi untuk membantu ibu saya seperti itu.
Halo Pak Parmo. Halo, saya Pak. Ya. Ini yang kemarin saya bilang mau bawa teman. Halo, Chef Juna. Ya, Pak. Apa kabar Chef Juna? Baik. Iya. Kita kemarin tadinya mau panen, cuma kan nanti dia nggak ikutan. Ya, Berarti iri saya, iri hati. Nanti dia iri. Semangginya di sini, Oke. yang paling luas. Lucu bentuknya ya. Jadi kita ngapain sekarang? Mau manen semanggi, daun semanggi. Oke. Ya, Gimana itu caranya? yang daerah itu yang sudah siap dipanen. Oke, Mana itu tuh yang itu? tiba-tiba Ya, hijau yang rimbun hijau sendiri ya. lebat itu ya? Ya. Ini berarti lagi proses ini tumbuh. masih ini baru belum seminggu yang lalu dipanen. Ya. Ini yang hijau kecil-kecil ini berarti si baby-babynya itu. Betul ya, tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru. Berapa ini Pak? Maksudnya dicabutnya itu pakai batangnya juga Pakai sedikit? tangan. Enggak. Diupayakan batangnya tidak ikut. Tidak ikut Oh. sama sekali ya? Tidak ikut ya. Oke. Jadi dia sebatas Daunnya. daunnya Belum aja. Ya, nanti daunnya. kalau batangnya itu tercerabut berarti nanti dipilah waktu di rumah itu. Oke. Kalau batangnya kenapa? Pahit kah atau tidak enak? Kalau kah? disajikan kurang begitu menarik gitu loh. Kalau ada itunya, Ada batang-batang. Lalu ada batangan. yang panjang gitu. Oke. Kita mulai dari mana ini? Iya. Kita mau mencoba memanen yang di sebelah sana. Oke. Berarti kita lewat sini Lewat sini situ lagi ya? Sini ya. Oke. Oke ya. Sini agak tinggi. Aduh. Oke. Nah, agak meringankan tubuh kayak siapa Iya sih? nih, harus meditasi Iya. kayaknya. Aduh. Sebenarnya tangan dua gini, tangan dua ini. Iya nih. Yang satunya ngumpulkan, Mhm. yang satunya ngambil seperti ini. Nah, Oh, batangnya jadi dipegang juga ya, Iya, biar nggak dipegang. ikut. Batangnya biar tidak tertarik. Loh, ini malah ikut tadi. Perlu banyak belajar dulu Chef. ini kalau yang ngambil gemuk sambil duduk, Nah, basah-basah dong. ya basah semua. Oh. Berendam sampai bokong. Ini sekali panen gini berapa banyak, Pak? Pemanenannya tidak langsung semua, tapi per bidang Oke. atau sesuai kebutuhan kebutuhan pedagang. Ini saya perhatiin, kan dia kuncup ya. Ya. Padahal pas kemarin kita lihat lagi silau dia kebuka Ya. semua. Ini dia ketutup nih. Jadi ini semanggi itu ikut arah matahari, Mbak. Ngejar sinar berarti Iya. ya? Iya. Jadi sebelum terbit ini masih nutup. Jadi nanti materialnya terbit itu baru terbuka. Nah, Jadi terus dia nanti- ngikutin mataharinya Ya, di mana dia ngikutin. belok gitu ya. Dan juga Sejenis hadapnya putri kalau malu. pagi itu hadapnya ke timur. Iya. Kalau sore hadapnya ke barat. Seperti itu, mengikuti matahari. Nah, kalau panen biasa satu orang berapa besar, Pak? Yang Lahan? satu untuk ngumpulkan. Masing-masing petani punya lahan garapan sendiri lah. Misalnya kalau seperti ini bisa dipanen Ya. 3 kali. Ini untuk Oh, 3 batangan. kali. Ya, 3 hari Jadi berarti. batangnya, iya. Nggak dipakai. Nah, satu harinya berapa orang? Masing-masing memanen sendiri-sendiri Oh, sesuai sendiri? lahannya ya. Sendiri-sendiri. Waktunya mulai pembibitan awal penanaman itu 1 bulan. 1 bulan itu dapat 15 hari dikasih pupuk, terus akhirnya dipupuk. Setelah 15 hari panen. Proses setelah panen nanti tumbuhnya lagi itu kita nunggu 20 hari baru panen lagi. Jadi nggak usah membibit lagi seperti itu. Jadi yang di kepala saya daun semanggi itu clover kan, shamrock, yang seperti ada di dongeng-dongeng, bukan dongeng ya, yang ada di sejarahnya Saint Patrick, yang daunnya 3. Dan dulu konon katanya, kalau menemukan yang daunnya itu ada 4, itu sebuah keberuntungan yang besar. Jadi saya udah mikir nih, nanti pas ngelihat ada ladang semanggi, saya mau cari, mungkin saya beruntung dapat yang daunnya 4. Sampai situ, daunnya 4 semua, 1 ladang. Akhirnya ya, saya jadi harus belajar botani lagi. Ini memang
bukan clover yang umum. Dia specifically water clover atau semanggi air. Beda sama clover-clover yang biasa saya lihat liar. Yang biasanya memang daunnya 3, bukan 4. Jadi ya udah nggak beruntung lagi. Setahu saya semanggi itu adalah paku air atau pakis air, ya. Setahu saya dia ada beberapa jenis juga, ada yang 3 daun, ada yang 4 daun. Melihat di Kampung Semanggi ini segitu banyak, nah itu baru pertama kali. Iya, tadi kan sudah memanen semanggi, kan sudah diolah. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi pecel semanggi. Iya, kita belum cobain pecel aja. Ya. Betul juga. Mana? Ya kalau Ada di sini nanti kan banyak, ada ya. Biasanya hari-hari gini ada yang keliling jual semanggi itu. Oh. Nah, tak panggilkan dulu. Di sini? Ya di sini tak Ya, panggil. harusnya ada Jual- yang namanya jualnya Kampung di sini Semanggi, juga. masa nggak ada pecel semanggi? Lu di Kampung Semanggi jualan semangginya juga di sini. Iya, ada juga tapi Pak. Ya biasanya yang jual itu keliling-keliling, Chef. Oke. Bukan Ngambil bukan di semanggi sini, di sini, bukan di Kampung Semanggi sini. mereka ya. keliling jualan. Keliling-keliling Dari jualan. sini. Iya. Oh, oke. Tapi penjual-penjualnya tetap warga sini juga? Warga sini juga. Kalau tak panggilkan si penjual aja. Biasanya lewat sini biasanya. Oke, Oh, oke. mau. Boleh. Mau dong. Bu, semanggi Bu. Wah, iki semanggi. Ayo, Bu, kene Bu, mlebu Bu. Mo, ini ya Mo. Ki ana set Apa, temen Jung? ono, aku ana urusan. Oke, ya. Kita mau makan sekarang, Oh, Sep. Pak. Sep, setelah tadi kita memanen daun semanggi, saatnya kita sekarang menikmati pecel Yes. semanggi Surabaya. Akhirnya. Monggo, pesan dengan racian bumbu yang pedas atau yang manis, monggo. Silahkan disampaikan langsung kepada Ibu ini. Saya nggak pernah ngulik artinya pecel semanggi itu apa. Sama sekali. Jadi saya cuma dengar, oh ada pecel semanggi, ada rujak cingur, gini-gini. Dan saya nggak pernah nanya pecel semanggi itu apa, karena di kepala saya pecel semanggi itu pecel. Mungkin dijual di Jalan Semanggi gitu loh. Ketika ya sebelum berangkat sini, itu saya ngecek lagi, oh ini beneran pecel semanggi, itu pecel dari daun semanggi, edible clover. Yang biasanya di beberapa region lain ya, di luar Indonesia pun ada edible clover itu ditumis. Dia jadi sayur yang di forage gitu. Zaman dulu itu biasanya ada lauknya didih. Didi itu apa? Didih itu darah ayam yang disembelih itu loh. Oh, Nah, saat itu sebagai lauknya? Iya kalau dulu. Setelah perkembangan keimanan ini urusannya dengan agama ya, lalu itu dianggap haram, akhirnya itu hilang. Jadinya hilang. Sekarang hanya tinggal dengan kerupuk saja, kerupuk puli. Kalau yang dulu tuh darahnya dia jadi bentuk apa? Kayak Digoreng jadi kotak-kotak gitu. oh ya, haggis gitu ya. Seperti itu ya. Kayak blood sausage gitu. Itu sudah tahun 80-an sudah mulai terkikis ya. Ayo, mari Silakan. Bu. Kita coba. Chef Renata, Chef Juna kalau suka pedes bilang aja. Oh, aku Monggo Ibu aku ditamelaken sedikit nggih. aja cabenya. Cabenya sedikit aja. Sithik ae kan Lombok Iya. iku sithik ae Chef Renata. Apa tadi sedikit bahasa Jawanya? Lombok. Sedikit. Sithik. Siti. Sithik wae. Siti woy. Heeh. Ya pun pantes Cabenya awaten sithik. nggih. Ini cabenya terpisah. Kerupuk Cendek ini. endi? Kerupuk ini ku. Monggo Nak. Nuwun sewu. Muceleng. Silakan Chef. Tuh, Pakai sendok. sendok nih. Sendoknya biasanya itu kerupuk. Oh, Kalau orang Surabaya biasa pakai kerupuk itu dijadikan sendok. Dijadiin Oke. sendoknya. Kita Oke. bisa. Oh, lo Ini gitu. tantangan untuk Chef berdua ini. Tantangan Surabaya kita bisa. Iya. Mari, mau besar gini. Iya dicoba, dipatahkan, ya. Terus dipakai sendok. Terus pakai sendok. Iya. Weh, angel lagi. Angin. No kan? Nanti nambah lagi, Iya Chef. nggak lurus. Kak sendok. Malih tunggal. Malih Nak. Nggih, Chef Renata.
Ayam. Bagaimana, Chef? Belum. Oh, belum. Baru sausnya doang. Oh. Ntar Siapa tahu 1 sendok langsung bisa Belum. ester. Jadi ini satu porsi seperti ini. Ya, Chef. Satu porsi segini. 1 porsi seperti itu. Berapa biasanya? Harganya 12.000. 5.000. Ya. Nama kerupuknya Mas? Kerupuk apa? Kerupuk puli. Puli. Ya. Ini dari apa? Tepung tapioka Tepung sama beras. tepung beras. ya, beras. Iya. Tepung beras ini. Ya. Ini gini aja ya. Pedas sambalnya. Udah. Padahal nggak pasti kayak lombok tadi kayaknya. Kurang pedes nih. Cuma kena sedikit. Kena sedikit saja sudah Pedes. pedes ya. Ibunya ini jualan semanggi sudah 25 tahun. Sejak anaknya masih kecil, sekarang sudah berumah tangga. Udah 25 tahun, Bu? Iya. Jualan? Dulu keliling, sekarang itu di pinggir jalan raya Bukit Palma. Oh, mangkal di situ. Ya, mangkal di situ. Awaliku petani, buruh petani sih dereng jualan embong dibangun, mak jualan semanggi. Mau lah sama-sama sih an. Gendong, biar malah jalan terus. Mari ngono sudah tua, manggon di situ, ya. Embongnya kan dibangun nak, ngono rame mak di situ. Terus pelanggan usia kayak, ya diburu, diburu mertua, jualan semanggi ya, Kak Soro petani, tuh nggak bisa tahu, tak buru kacang, tela, gula bang, gula putih diburu mertua, si urip, si itu meninggal semua, ligano, ya itu tinggalannya mertua. Terus tak turun mbak mak, jualan yang Surabaya, yang ngono Kupang, Pandegiling, manukan ku berang-berang tahun mak. Ada 3 tahun yang manukan. Yang khas dari semanggi ini, bahan-bahan bakunya itu semua asli dari Surabaya. Dulunya mereka itu jualannya ke kota Surabaya dengan cara dari Benowo ke stasiun Wonokromo, stasiun tram, itu dengan cara jalan kaki. Biar nuka janjian ngono lain. Gendong terus nah. Nyabrang gak bisa nyabrang. Nyabrang nambah. Becak-becak sing nyabrang. Kan Surabaya rame nak Mbak sini. Saya nek nekat lain iku rebutan bareng nek kadang numpak becak mampus itu. Becak teko manukan. Nah, sehari jual bisa berapa porsi? Sedino entek pirang porsi, Bu? Minta entek pirang pincuk? 100 pincuk, 50 pincuk? Ndak anu, 100 pincuk ndak. 50 pincuk. Sekitar 50 pincuk satu hari. Jadi dia benar-benar cuman semanggi. Iya, daun semanggi Ya, tadi. dikasih Sama toge. toge. Udah gitu udah sama bumbu ya. Sama bumbu ya. Sama kerupuk. Sama kerupuk. Ini jatuhnya kalau untuk orang-orang di sini lebih seperti kudapan ya, Betul ya. bukan Sebagai kudapan. kayak snack gitu kan. Ini pertama kalinya mengkonsumsi daun semanggi. Kalau kayak wood sorrel gitu-gitu, iya pernah. Tapi itu jatuhnya kan sebagai edible wheat ya. Yang biasanya di forage dan itu paling ditaruh di hidangan itu sebagai pemanis. Sebagai kondimen kecil. Bukan seabrek-abrek ini daun semanggi, jadi pecel, beda gitu. Pecel semanggi sebenarnya yang saya pernah dengar dulu
adalah memang terbuat dari daun semanggi, bisa ditambah kecambah dan juga kangkung. Ya, di mana bumbunya itu ada kacang tanah, juga pakai ubi, itu yang membedakannya, ubi jalar apa ubi rambat, gula merah dan cabai. Tapi yang kita nikmati di Kampung Semanggi ini ternyata lebih ke daun semanggi dan juga toge. Sayure cambah, godong tela, kembang turi nak. Terus semanggi udah, tela, kacang, gula merah ya, gula putih, petis. Ada yang minta, ada yang tidak mau. Mungkin yang membedakannya itu dia pakai ubi itu ya. Ya, ubi. Daripada bumbu pecel pada umum ya kan. Kalau menurut sejarah Chef itu dulu awalnya dari gembili. Gembili itu ubi-ubian yang di hutan itu. Ya. Perkembangan mungkin ibu-ibu ini merasakan kurang enak atau bagaimana, berubahlah menjadi ke ubi jalar ini. Dan dari dulu selalu pakai kerupuk ini? Betul, sendoknya pakai kerupuk. Atau pakai suru. Pakai suru itu daun yang dilempit gitu loh, dilipat. Bentuknya cara menghidangkannya itu yang buat saya unik. Dia udah dibungkus kerucut ya. Dan ukurannya tidak terlalu besar. Ada toge, ada daun semanggi yang pasti. Sama sausnya, sama kerupuk yang sangat besar. That's it. Dan si kerupuk ini juga berfungsi sebagai sendok. Dia benar-benar berbentuk seperti kudapan gitu yang bisa dimakan kayak gitu, dipotekin. Kalau saya tadi makannya megang kerucutnya gini, kerupuknya saya selipin di satu jari di bawah, saya potekin sedikit-sedikit, dan itu jadi sendok. And it works. Bahkan kebesaran sendoknya itu sempurna untuk bisa ngabisin satu bungkus pecel semanggi saya. Jadi memang itu ukuran yang dibutuhkan gitu untuk makan satu-satu dan habis gitu. Dan enak. Yang bikin unik bumbunya sama kerupuknya. Karena mungkin kalau kasat mata kan kelihatannya kayak bumbu kacang ya. Tapi karena pakai ubi, si ubi dan gula merah itu memang jadi ke arah manis yang gurih gitu. Kerupuknya tuh, ya. Jadi kerupuknya tersebut yang memang menjadi penambah tekstur dan juga apa ya? Dia masuk dengan si bumbu pecelnya ini, bumbu semangginya ini ya. Jadi pas banget tuh rasanya. Pedas ya? Pedas ya? Nah di sini jadi kan budidaya ya semanggi Pak Es. Kenapa semanggi? Apakah karena memang mudah dibudidaya atau apa sih khasiatnya yang secara awam diketahui? Menurut cerita turun-temurun awalnya itu bukan daun semanggi, Chef. Tapi daun krokot. Krokot, pecel krokot. Nah, kalau krokot itu kadar airnya terlalu tinggi sehingga gampang bau. Maka orang beralih komoditas daun semanggi ini jadikan pecel itu. Nah terus sekarang kita pakai semanggi. Semanggi. Nah, tahu nggak khasiatnya semanggi ini apa? Khasiat semanggi ini yang satu adalah untuk pencernakan, ya. Melancarkan pencernakan. Fiber, Yang kedua, menurut para ahli itu bisa memperlambat osteoporosis. Iya. Nah, kan Tapi kalau untuk orang-orang yang beli, emang beli untuk rasanya ya? Karena rasa, ya rasa sebagai apa namanya makanan khas Surabaya itu. Oke. Si ubinya yang bikin unik sebenarnya. Ya. Saus ubi sama kacang manis, ketemu kerupuk ini. Bisa dibilang wajib kalau kerupuknya nggak ada. Wajib ya. Hampir setiap daun-daunan punya khasiatnya masing-masing. Fiber udah pasti ada. Beberapa vitamin pasti ada, antioksidan pasti ada. Itu ibarat kayak khasiat dari selada air apa,
Dari kangkung apa, dari bayam apa, masing-masing pasti ada. So bisa di-treat seperti sayuran. Nah, saya mau nambah kerupuknya, Bu. Iya. Silakan, Chef. Tadi kan petaninya ada, penjualnya ada. Masyarakat di sini juga konsumsi, makan. Makan ini. Untuk sehari-hari sih enggak, tapi pada acara-acara tertentu mereka menghidangkan ini. Menghidangkan. Jadi sekarang ada resepsi manten itu ya, itu sudah mulai menghidangkan. Karena tamunya juga sebagian dari luar kampung sini. Oke, jadi kalau makan di sini, makannya karena khasiatnya atau karena rasanya, Pak? Lebih pada rasa. Ya. Yang mengesankan itu rasanya. Maknyes gitu loh istilahnya. Mungkin di sini bosan aja kali apa ya, tiap hari lihat semanggi terus. Kalau Makannya konsumsi semanggi ya lagi. sehari-hari tentunya tidak. Udah seharian manen gitu kan. Pas Mulai mau makan dari manen lalu memilah. Ya. ngeringin. Susu kayak semanggi wajah. Yang bikin beda ya udah jelas dari ubinya ya. Mungkin kita di satu Indonesia ada berbagai macam saus atau bumbu yang berbahan dasar kacang. Saya nggak tahu gitu, maksudnya ada berapanya kurang tahu, mungkin harus dihitung. Contoh kita udah pernah ke Lotek Cihapit tuh waktu itu kan saya lihat, pas diulek tambahin kentang, bahkan resep keluarga saya sendiri ada beberapa ini saus kacangnya diulek pakai kentang gitu untuk menambahkan tekstur. Tapi di sini dia pakai ubi, mungkin teksturnya beda sedikit sama kentang. Yang sudah pasti ubi ada cita rasa manis yang identik selera orang-orang Jawa yang suka manis. Ditambah lagi ada gula merah juga kan, tadi ada gula Jawanya. Jadi memang tekstur kacangnya lebih homogen. Beda sama saus kacang yang aja terus cuma dikasih air. Kalau pakai air kan kadang-kadang kalau dia terlalu cair tuh dia agak misah gitu. Airnya bisa jatuh, sisa-sisa kacangnya masih ada. Ini udah jadi satu. Tentunya ada perbedaannya, jadi dia lebih gooey, dia lebih kental tapi ada yang mengikat. Beda dengan bumbu pecel pada umumnya di mana kental atau encernya hanya berdasarkan kandungan airnya gitu loh. Ini jadi benar-benar agak kental tapi encer tapi mengikat gitu. So that's main difference. Dan juga kita bisa lihat tekstur daripada si ubinya tersebut di bumbunya yang kadang-kadang masih ada seratnya sedikit. Overall saya suka ya, I like it. Simple, seperti snack, ada kerupuknya, ada ya si daun semanggi itu udah menjadi kesatuan, kayak salad, gimana sih kayak makan salad. Tadi penjualnya ada berapa dari 120, satu RW. Satu RW. Iya. Nah, berarti itu kayak mata pencarian khas daerah sini ya? Menjadi kekuatan ekonomi tersendiri. Jadi ibu-ibu di warga kami ini ada sebuah kekuatan ekonomi, membantu ekonomi keluarga dalam peningkatannya. Kan kemarin juga saya ngobrol, kebanyakan tanahnya bukan tanah pribadi kan ya? Betul. Punya orang. Iya. Jadi karena belum dibangun aja bisa dipakai. Bisa dimanfaatkan. Itu Ya. berarti atas perjanjian aja sama yang punya lahan. Permisi dalam artian izin dulu, ini kami rawat sebagai lahan semanggi. Suatu saat kalau memang dimanfaatkan, kami ikhlas untuk tidak menuntut sesuatu. Ini menjadi PR besar kami sebagai pengurus di kampung ini, bagaimana penyediaan lahan. Semoga harapan kami lahan aset kota yang ada di kampung kami ini tidak dialihfungsikan menjadi bangunan misalnya. Karena itu andalan untuk penyiapan lahan. Oke, ya masalahnya sekarang kendalanya di situ ya? Iya, kendala utamanya Untuk adalah lahan, lahannya ya, justru. lahan pembudidayaan. Ya harapan kami nanti Karang Taruna ini yang sudah mulai aktif ini mau menjadikan
semanggi ini memang tidak bisa kita pandang sebelah mata, bisa membantu perekonomian. Itu yang perlu kami sampaikan ke anak-anak muda. Nyatanya bahwa orang-orang tua yang sekarang berjualan semanggi itu bisa nyekolahkan anaknya karena jualan semanggi. Seperti itu. Minat dari pemerintah untuk menggali budaya khas termasuk kuliner itu baru-baru saja, belum lama. Karena apa? Kesadaran untuk identitas sebuah daerah. Surabaya identitasnya apa? Kalau kuliner, oh semanggi, rujak cingur. Nah, akhirnya kita gali, apa sih yang khas? Ketemulah semanggi. Meskipun sebetulnya semanggi itu sudah lama. Lagu itu sekitar tahun 50-an. Bahkan saya pernah menemukan sebuah kartu pos tahun 1901. Itu ada penjual semanggi di kartu pos itu. Semanggi Surabaya yang dikirimkan ke Jerman. Berarti pada masa kolonial, semanggi Surabaya itu sudah eksis. Harapan kami, kampung ini menjadi kampung wisata edukasi dan kuliner. Terutama adalah kuliner semanggi. Itu yang kami cita-citakan bersama, bersama dengan Ketua RW dan pengurus RW 03 ini. Harapannya adalah bagaimana anak-anak muda di sini mulai tertarik bahwa komoditas pecel semanggi itu bisa untuk memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi ekonomi. Itu untuk masyarakatnya, sedangkan untuk pemerintahannya kami sangat berharap bahwa tanah aset kota terutama yang ada di wilayah ini jangan sampai dialih fungsikan. Itu untuk lahannya, sedangkan untuk penjualannya seringkali para pedagang itu karena jualannya di trotoar sering diobrak oleh Satpol PP. Ini kami mempelajarinya bahwa pemerintah kota harus juga memahami karakter pembeli. Karena pedagang semanggi itu kalau dimasukkan di kios-kios SWK itu tidak laku. Karena karakter pembeli itu waktu dia lewat melihat ada pedagang semanggi, mampir di situ langsung makan di situ. Pecel semanggi itu bisa dibilang makanan khas banget Surabaya. Saya sampai ketika lagi searching water clover di Wikipedia, dari Wikipedia sendiri ini nggak banyak di Southeast Asia, di Asia Tenggara yang menggunakan water clover sebagai bahan suatu hidangan. Jadi ini bukan bahan yang banyak ditemukan bisa dibilang. Jadi sedikit disayangkan kalau dia mentok di pecel semanggi aja. Dia masih bisa dikembangkan lagi, diinovasikan lagi. Dan mungkin tadi udah dengar juga ya dari Pak Parmo, ada beberapa anak-anak muda yang sudah berupaya untuk itu. Jadi mungkin dia nggak harus menjadi pecel semanggi aja, mungkin the same pecel semanggi masih bisa dikembangkan jadi pecel-pecel atau hidangan kuliner yang lain. Supaya ada terus. Apalagi kampung semangginya aja menarik untuk di-visit. Kalau ada tempat di mana banyak lahan daun semanggi ini ada banyak ijo-ijo, terus di tempat situ juga orang mungkin untuk turis lokal ya datang ke sini ke kampung semanggi, ada banyak ladang semanggi, terus di situ langsung bisa cobain pecel semanggi. Mungkin saya beruntung bisa diajakin lihat panen, bahkan ikut panen gitu. Tapi saya rasa bukan cuma saya gitu yang menikmati ini. Saya yakin akan banyak turis lokal bahkan luar yang mau lihat.